Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di hari Senin mengawali pekan hari ini di tanggal 22 Februari 2021? Tentunya kami hadir kembali ke hadapan Anda untuk memberikan informasi seputar aktivitas, dinamika, dan juga pastinya kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bersama dengan saya Subki Abdul, dan di Suara Parlemen Petang seperti biasanya nih kami akan hadirkan ke hadapan Anda informasi seputar headline media online yang terbit pada hari ini dan juga topik utama nih terkait dengan bagaimana Indonesia ini darurat narkoba. Seperti kita ketahui, beberapa hari belakangan ini terkait dengan bagaimana penangkapan salah seorang oknum kepolisian beserta jajarannya ini tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba. Nah, ini kalau misal pun membahas terkait dengan kondisi di tanah air seputar penyalahgunaan narkoba ini juga sudah cukup memprihatinkan seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas di segmen akhir. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu masuk dalam headline media online. Ya, ada apa di headline media online yang terbit pada hari Senin 22 Februari 2021? Mengawalinya kita masuk di halaman republika.co.id. Ini terkait dengan SKB perlu direvisi karena timbulkan ketidakpastian hukum. Surat keterangan bersama atau SKB 3 Menteri tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan juga tenaga pendidikan ini masih menuai pro dan juga kontra. Terdapat kekhawatiran di kalangan guru, khususnya para guru agama, karena ancaman sanksi bila melanggar SKB tersebut. Sesuai dengan surat atau tausiah Majelis Ulama Indonesia terkait dengan SKB 3 Menteri, MUI menyampaikan tanggapan pertama. MUI menghargai dan memberikan apresiasi. SKB ini memberikan kebebasan pada masing-masing peserta didik untuk menggunakan pakaian sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kedua, ketentuan yang mengandung implikasi. Dan ketiga, kewajiban perintah, persyaratan atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama. Ini terkait dengan bagaimana kondisi SKB 3 Menteri setelah ini ada salah satu kewajiban di sekolah di kawasan Sumatera Barat. Ini terkait dengan bagaimana ada seorang siswa yang juga merasa diwajibkan terkait dengan penggunaan atribut keagamaan. Ini menjadi polemik di tengah masyarakat dan akhirnya SKB 3 Menteri keluar untuk akhirnya memberikan panduan nih kepada sekolah-sekolah, tenaga pendidik dan juga peserta didik terkait dengan bagaimana atribut di dunia pendidikan. Kita beralih ke halaman detiknews.com. Survei indikator menyatakan sekitar 40% Gen Z ini tidak bersedia divaksin. Apakah Anda termasuk salah satu masyarakat yang masih merasa khawatir ataupun juga takut untuk dilakukan vaksin? Dan belum lama ini survei bertajuk siapa enggan divaksin yang dipresentasikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyatakan generasi Z atau anak-anak muda kelahiran 1996 hingga tahun 2015 terpantau banyak yang enggan divaksinasi COVID-19. Persentase Gen Z yang tidak bersedia divaksinasi memang tidak sampai melampaui persentase Gen Z yang bersedia. Namun angka Gen Z yang tidak mau divaksinasi cenderung lebih besar ketimbang generasi di atasnya yaitu generasi milenial. Survei indikator politik ini dilakukan pada tanggal 1 hingga 3 Februari 2021 lalu. Kita harap sekali lagi Kementerian Kesehatan dalam hal ini dan juga sejumlah kementerian dan juga lembaga lain untuk terus melakukan sosialisasi secara gencar kepada seluruh masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi dan kita harapkan juga nantinya ini keputusan Presiden terkait dengan bagaimana sanksi bagi Anda dan juga masyarakat yang menolak ataupun juga tidak mau dilakukan vaksinasi. Kita masuk ke halaman selanjutnya di kumparannews.com. Ini terkait dengan ex-ketua KPK usul Edi Prabowo dan juga Juliari Batubara dimiskinkan. Kalau misalnya kemarin terkait dengan bagaimana polemik untuk hukuman mati terhadap Edi Prabowo dan juga Juliari Batubara, kali ini mantan Ketua KPK Agus Raharjo ikut berbicara mengenai hukuman yang tepat bagi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan juga ex-Menteri Sosial Juliari Batubara. Diketahui Edi terlibat kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster, sedangkan Juliari terjerat kasus dugaan suap bansos corona. Menurut Agus, Indonesia bisa meniru hukuman yang diterapkan di Singapura, yakni memiskinkan koruptor ketimbang hukuman mati. Agus memandang Edi dan juga Juliari pantas dimiskinkan, bahkan tidak boleh mempunyai rekening bank dan usaha.
Agus berpendapat desakan hukuman mati terhadap Edi dan juga Juliari memang wajar, namun Agus menilai hukuman memiskinkan koruptor jauh lebih efektif dalam memberikan efek jerah. Nah, terkait dengan bagaimana nanti keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Pengadilan Tipikor untuk akhirnya memberikan sanksi terhadap dua mantan menteri ini, kita tunggu bagaimana nanti hasilnya ya pemirsa. Dan pemirsa, tadi sudah kami hadirkan ke depan Anda 3 headline media online yang terbit pada hari Senin ini. Kami nanti akan kembali dengan tajuk utama ini terkait dengan bagaimana Indonesia sudah bertahun-tahun ini terkait dengan bagaimana darurat narkoba. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Komisi 6 DPR RI mendorong mitra kerja tetap optimal di tengah refocusing dan pemotongan anggaran karena dampak pandemi COVID-19 pada keuangan negara. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI, Nevi Zuariana, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Badan Standarisasi Nasional atau BSN, juga Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BP Sabang dan BP Batam. Di negara tentu harus memberikan feedback ya kepada negara. Nah, ini yang kita minta, walaupun anggarannya kecil, tapi juga bekerja secara optimal. Karena kan kita tahu sedang COVID banyak refocusing, ya, sehingga anggarannya banyak dikurangi. Tapi bukan berarti kita menurunkan kinerja yang harus kita laporkan kepada pemerintah. Anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan menganggap pemotongan anggaran dapat dimaklumi sepanjang sesuai dengan kondisi kebutuhan yang mendesak. Tommy mengkhawatirkan soal pemotongan anggaran KPPU yang dinilai dapat mengurangi kinerja di tengah kekhawatiran perusahaan besar yang melakukan persaingan usaha tidak sehat yang justru memanfaatkan situasi pandemi. Kegiatan operasional atau pengawasan dari KPPU dijelaskan kepada kami hanya bisa sampai bulan Juni. Nah, itu sangat miris sekali di saat industri-industri atau persaingan usaha kita semakin ketat. Komisi 6 DPR RI terus berusaha menjaga agar iklim industri perdagangan dan investasi terus tumbuh positif di Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi dunia. Mustaqim dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi dalam Suara Parlemen Petang. Kali ini kita masuk dalam tajuk utama terkait dengan bagaimana Indonesia darurat narkoba. Berdasarkan data dari Badan Nasional atau juga Badan Narkotika Nasional atau BNN, ini per tahun 2017 saja Indonesia ataupun juga penyalahgunaan narkoba di tanah air ini mencapai angka 3 juta orang pada kelompok usia 10 bahkan hingga 59 tahun. Peredaran narkoba di Indonesia semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya ditemui di kalangan remaja, dewasa, serta kalangan masyarakat ekonomi sedang dan juga tinggi, namun juga di kalangan anak-anak, ibu rumah tangga, dan bahkan masyarakat dengan ekonomi rendah. Menurut Brigjen Polisi Idris Kadir, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai negara yang darurat narkoba. Kasus narkoba semakin banyak serta sulit untuk dihentikan. BNN terus berupaya menanggulangi peredaran narkoba dalam masyarakat dan kebijakan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika serta zat adiktif lainnya untuk terus diupayakan dan melibatkan banyak pihak. Menurutnya, para generasi muda khususnya ASN yang saat ini baru saja memulai karir sangat perlu untuk dimiliki pengetahuan, pemahaman, dan komitmen untuk kuat untuk tidak terjerat serta turut aktif dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Dan pemirsa, sementara itu Presiden Joko Widodo menegaskan saat ini Indonesia sedang berada pada situasi darurat narkotika. Beliau juga memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengungkapkan kondisi real di lapangan serta pentingnya penguatan kelembagaan untuk menghadapi ancaman tersebut. Diperlukan langkah-langkah konkret sehingga semuanya bergerak fokus dan juga masyarakat harus mendapatkan manfaatnya. Kita sekali lagi berharap bahwa pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional, juga seluruh masyarakat, elemen masyarakat ini bahu-membahu untuk bagaimana bisa mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Dan kita harapkan sekali lagi juga bahwa informasi terkait dengan bagaimana bahaya narkoba ini juga bisa terus dilakukan sosialisasi dan juga pastinya ini aparat kepolisian juga bisa terus memberikan efek jerah sehingga para pelaku tidak mengulangi kembali dan ataupun juga ini para calon korban berpikir
berpikir ulang untuk bisa akhirnya bisa nanti kalau misalnya terjerat terkait dengan narkoba tersebut. Kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana Indonesia ini sudah memasuki darurat narkoba. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak berperan serta dalam menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana alam yang diakibatkan kerusakan lingkungan. Di gedung DPR RI Jakarta, Muhaimin Iskandar mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk melindungi alam Indonesia dari kerusakan karena eksploitasi berlebihan dan yang mengancam kelangsungan ekosistem. Alih fungsi lahan dalam rencana tata ruang wilayah harus benar-benar diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Tentu eksplorasi sumber daya alam ini, pertambangan, kemudian perkebunan sawit, itu yang harus dikontrol betul supaya tidak berdampak pada bencana alam. Selain itu fenomena iklim, perubahan iklim maupun musim itu memang harus diantisipasi. Karena itu mewarning sedini mungkin ancaman-ancaman bencana. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Seluruh stakeholder terkait diminta tetap memberikan pelayanan dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana, termasuk perlindungan terhadap dampak akibat bencana. Harus ada kemandirian yang bisa secara otomatis masyarakat bisa tertangani dengan prosedur. BNPB mencatat dari 1 Januari sampai 17 Februari 2021 terjadi 468 kejadian bencana alam di Indonesia yang didominasi banjir dan tanah longsor. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Masih bersama dengan saya Suki Abdul dalam Suara Parlemen Petang. Ini kalau misalnya tadi ada pendapat dari terkait dengan bagaimana Indonesia darurat narkoba dari Kepala BNN dan juga Presiden Joko Widodo. Sementara itu Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri menekankan kepada Badan Narkotika Nasional ini agar melakukan penindakan dan juga pemberantasan bandar narkoba secara strategis. Herman Heri menilai bahwa BNN belum melakukan langkah yang progresif dalam pemberantasan narkoba. Bahkan Heri pun mengungkapkan masih banyak bandar besar pengedar narkoba yang tidak tersentuh penindakan aparat penegak hukum. Ia menyatakan penindakan yang dilakukan BNN sekarang masih sporadis dan menurutnya yang ditindak sporadis hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Herman Heri juga menjelaskan bahwa langkah BNN dalam memberantas narkoba tidak bisa berjalan sendirian. BNN juga harus melakukan kerjasama strategis dengan para penegak hukum lainnya. Meskipun demikian, mengakui dukungan anggaran untuk BNN masih dinilai tidak cukup dan oleh sebab itu ia menilai pemerintah tidak serius dan mengusulkan persoalan tersebut dibahas dalam rapat terbatas. Dan sebelumnya diberitakan Propam Polda Jawa Barat menangkap Kapolsek Astana Anyar bersama 11 oknum polisi lainnya. Ini karena diduga menyalahgunakan narkoba dan sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi RDA Caniago mengatakan total ada 12 anggota polisi yang ditangkap oleh tim gabungan Mabes Polri dan juga Polda Jawa Barat saat ini sudah diamankan. Terkait dengan bagaimana ini kasus terakhir terkait dengan salah satu oknum polisi yang berada di Astana Anyar dan juga 11 oknum lainnya. Kita harap ini menjadi pelajaran baik untuk Polri dan juga pastinya untuk Badan Narkotika Nasional untuk terus bagaimana ini bahwa Indonesia sudah memasuki darurat narkoba dan juga kita harapkan ini sekali lagi tindakan tegas, hukuman yang tegas juga bisa diberikan kepada para bandar narkoba dan juga ini juga masih ada terkait dengan bagaimana sanksi yang juga sampai sejauh ini masih menjadi problematik apakah para pengguna ataupun juga ini yang juga banyak sekali terjadi ataupun juga memasuki terkait dengan bagaimana dilakukan tindakan hukum ataupun juga apakah
akan dilakukan rehabilitasi. Dan kita harap sekali lagi bahwa kedepannya Indonesia ini benar-benar bisa memberantas narkoba di tanah air. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini. Saya Supki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengingatkan sekali lagi kepada Anda untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan terus menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga pastikan Anda selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir. Pastikan Anda juga mengurangi mobilitas dan juga jauhi kerumunan. Saya Supki Abdul pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.